Okay, boys, here we go. Halo Celengers, kembali lagi bersama Mimin di Celengan Film. Apa kabar nih kalian semua? Ya semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Just Call Me Nobody yang dirilis pada tahun 2010. Film ini berpusat pada Woody, si tukang sepatu yang tidak pernah belajar bela diri, lalu berubah menjadi seorang legenda kungfu. Daripada kelamaan, yuk mari kita menonton. Film dibuka memperlihatkan sekumpulan orang memburu Woody yang dijadikan sayembara. Tapi dalam sekejap ia menghilang bersama semburan air. Kemudian cerita bergerak mundur. Kita menyaksikan si kecil Woody yang ditinggal pergi ayahnya untuk berperang di perbatasan. Ayah Woody berjanji akan kembali saat anaknya bisa berbahasa Inggris. Dengan semangat, Woody dan ibunya yang sama-sama tidak mengerti bahasa Inggris jadi belajar asal-asalan. Di saat keduanya sedang belajar, tiba-tiba saja muncul adik ipar yang bernama Lin. Ia mengabarkan jika ayah Woody meninggal saat bertempur, tapi tempur di ranjang. Meski merasa sedih dikhianati, tapi ibu Woody menyembunyikan ini dari anaknya, agar yang ia tahu jika ayahnya seorang pahlawan. Bertahun-tahun berlalu, Woody tumbuh menjadi anak berbakti yang kerjanya menjadi tukang sepatu. Meski sangat menyukai ilmu bela diri, tapi ia tidak belajar karena ibunya tidak mengizinkan. Itulah kenapa Woody suka membaca komik jurus-jurus kungfu, termasuk kiatnya ngintip-ngintip komik edisi terbaru. Dan di hari yang cerah itu, Woody kedatangan perempuan cantik yang jago silat bernama Yolo. Ia ingin memperbaiki sepatunya yang robek. Dengan sigap Woody langsung satset menjahit sepatunya tersebut. Tapi tak lama kemudian ada kehebohan pertunjukan silat sehingga Woody bergegas meninggalkan Yolo. Tapi sudah kepalang meninggalkan cewek cantik, bukan pertarungan yang dilihat, melainkan S3 marketing obat kuat. Kemudian Woody kembali berjumpa dengan Yolo saat tidak sengaja melihatnya bertarung dengan orang mesum bernama Tian Baguang. Alih-alih membantu, Woody malah dengan konyolnya melempar pedang yang menancap di kaki Yolo. Melihat kejadian itu, Tian Baguang bersiap menyerang balik. Tapi langkahnya melambat saat ada sesuatu mengenai lehernya, lalu ia menabrak pedang di tangan Woody. Jadilah itu pertama kalinya Woody membunuh orang, dan meskipun ia mendapatkan hadiah membunuh buronan, tapi ia tetap kena marah ibunya. Dari situlah Woody ingin kabur dan mengembara ke gunung sekalian mengembalikan sepatu Yolo yang tertinggal. Dengan tingkah-tingkah kocaknya, Woody melintas lautan, mendaki lembah dan menumpang kapal. Ia menggendong kakek-kakek renta yang nantinya akan membuatnya sakti mandraguna. Kebetulan di kapal itu ada dua perampok abal-abal yang ingin merampas uang para penumpang. Meskipun suka menggertak, tapi sebenarnya dua-duanya tidak punya kemampuan. Mereka pun terlibat masalah dengan Woody karena si tukang sepatu ini tidak mau memberikan sepatu Yolo. Akhirnya kedua orang ini mengajak berduel dengan taruhan nyawa. Walaupun tidak bisa bertarung, tapi yang penting pede dulu ya kan. Woody pun bergaya meniru jurus yang dibacanya dari komik. Lalu ia terkejut sendiri melihat kemampuan kakinya yang bisa membuat musuh KO. Dan anehnya lagi, kekuatan Woody kian bertambah saat ada kacang-kacangan masuk ke tubuhnya. Tak diduga, kemenangan diraih Woody. Setelah pertarungan selesai, sang kakek yang mengetahui jika Woody bukan orang sembarangan, diam-diam mengirim energinya ke tubuh Woody.
Saat turun dari kapal, Woody mengembara sendirian dan sialnya bertemu dengan wanita yang ingin balas dendam karena Woody sudah membunuh Tian Bangguang. Saat cewek yang lebih muda memancing Woody untuk tetap di sana, adiknya mencari racun dalam kotak. Lalu dengan kerjasama dua saudari ini, si adik melempar racun ke Woody yang malah berbalik terhempas angin ke arahnya. Karena ini, ia akhirnya terbunuh oleh aksinya sendiri. Sang kakak yang marah lalu menyerang Woody karena sudah membunuh adiknya, meski lagi-lagi tanpa disengaja. Woody terus berlari sampai di ujung jurang dan terdorong jatuh ke dasar. Di dasar jurang, Woody bertemu dengan ahli bela diri yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu silat. Melihat ada Woody, pria itu seketika ingin menyantap Woody. Tapi ia malah dikejutkan dengan tenaga dalam Woody. Secara jujur, Woody mengatakan jika ia tidak belajar kungfu. Lalu ia baru sadar tentang tenaga dalam yang diserapnya dari kakek di kapal. Dan ternyata kakek itu merupakan musuh bebuyutan pria di hadapannya. Ia pun merasa dendam lalu ingin memasukkan tenaga dalamnya di tubuh Woody supaya bertarung di dalam. Namun karena Woody tidak mempunyai ilmu apa-apa, ia melemas lalu jatuh pingsan. Hal ini membuat pria tak bernama ingin mengajari Woody ilmu silat. Ia pun mengajak Woody ke markasnya. Tapi karena kecerobohan si tukang sepatu itu, ia tidak sengaja membakar habis rumah calon gurunya. Dengan kemarahan berapi-api, pria itu melempar Woody ke udara sampai bisa kembali ke atas. Kemudian Woody melanjutkan perjalanan mencari Yolo. Lalu ia ditakdirkan bertemu lagi dengan cewek itu. Meskipun diam-diam ia dipantau orang yang mau membalas dendam Tian Bangguang. Malam itu menjadi malam istimewa untuk Woody. Tampaknya ia menjalani simulasi suami istri dengan Yolo yang memasakkan untuknya. Awalnya Woody yang polos mengira Yolo memasak supaya ngirit seperti anak kos. Tapi rupanya ini berkaitan dengan keselamatannya sebagai seorang petarung. Karena bisa saja makanannya diracuni. Di sana juga Yolo bercerita tentang kisah hidupnya yang membuat Woody terpukau dengan keberanian si gadis yang baru saja kabur dari pernikahan. Ia ingin mengejar mimpinya sebagai jawara silat. Akan tetapi di tengah makan malam romantis, mereka tertangkap oleh dua orang wanita yang salah satunya wanita yang mendorong Woody ke jurang. Mereka disekap dan diikat lalu dipaksa meminum ramuan yang sudah dimantrai. Ramuan itu bisa membuat tenaga dalam Woody memberontak dalam tubuh dengan 1000 kali lipat kekuatan. Lalu membuat perutnya pun meledak. Tapi kembali keberuntungan untuk si tukang sepatu karena hasilnya sungguh zonk. Tidak terjadi apa-apa pada tubuh Woody. Wanita itu pun menjadi kesal dan menodongkan pisau pada Yolo terlebih dahulu. Tapi ia malah diberi beberapa tips kecantikan yang membuatnya terlena. Dan saat kesadarannya kembali, wanita yang ternyata pacar Tian Bangguang bersiap membunuh. Tapi kalah cepat dengan serangan mendadak dari biksu kecil. Rupanya biksu kecil adalah orang yang ditemui Woody di kapal. Ia belajar ilmu silat dari buku yang dibuang Woody karena isinya tulisan semua. Melihat kehebatan biksu kecil, Woody ingin meminta lagi buku itu. Tapi biksu kecil mau mengembalikannya 30 tahun kemudian. Ya keburu Woody sudah jadi legenda silat dong. Setelah bisa lepas dari serangan balas dendam, Yolo pamit pulang. Ia sadar jika sehebat-hebatnya jagoan silat tetap harus berbakti pada bapak ibu. Beralih dari Woody, terlihat orang yang pernah berduel dengan Woody di kapal sedang membeli pedang terbaik. Tapi ternyata pedang itu sudah dipesan lebih dulu oleh pembunuh bayaran kaisar. Jadilah ia dan anak buahnya berakhir disekap karena memberontak. Dan kembali pada Woody, ia tidak sengaja melihat Yolo yang seharusnya tidak ada di sini. Tapi ia tetap mengejarnya sampai masuk dalam jebakan. Rupanya ini adalah siasat pembunuh bayaran kaisar untuk menangkap Woody. Meski sudah dipatahkan, tapi leher Woody ternyata lentur karena kebiasaan ngintip komik edisi terbaru. Namun karena sudah tertangkap, ia kemudian dimasukkan dalam ruangan bersama penjahat di kapal yang langsung tunduk saat melihat kedatangan Woody. Karena bernasib sama, mereka pun sepakat untuk berteman mulai dari sekarang. Sementara itu, Yolo mendapat pesan ancaman untuk mengikuti turnamen silat jika tidak ingin Woody mati.
dan beranjak meninggalkan Yolo, dalam kekaisaran sendiri ternyata ada jenderal yang mana merupakan ayah Woody. Ia tidak meninggal saat bermantap-mantap, melainkan sengaja merahasiakan keberadaannya. Jenderal yang baik terpaksa berkonflik dengan Qasim yang mempunyai rencana jahat terhadap kaisar. Ia pun diancam untuk tidak buka mulut jika tidak ingin anaknya mati. Dan hari turnamen silat pun tiba. Yolo mengerahkan kemampuannya melawan tombak raja berandal. Tapi saat ia akan kalah, pembunuh bayaran selalu sigap melancarkan aksi-aksi curang untuk membuatnya menang. Begitupun pertarungan-pertarungan lain, seperti saat ia hampir dikalahkan penjahat ajaib berkekuatan benang, seperti Doflamingo. Penjahit itu hancur setelah kekuatan telapak raksasa dari pembunuh bayaran. Rupanya, strategi ini memang direncanakan pembunuh bayaran agar bertemu Yolo di pertandingan final. Beralih sejenak dari Yolo, Woody akhirnya berhasil lolos kabur bersama tahanan lain. Akan tetapi mereka terkena panah dari pemanah misterius. Di sana perampok itu meninggalkan pesan agar Woody meneruskan marga Dugu sebagai harta warisan keluarganya. Kiranya pasukan pemanah semakin mendekat dan barulah diketahui jika mereka para pembunuh yang mengikuti sayembara untuk membunuh Woody. Dan kita kembali ke adegan pertama film ini dibuka. Woody menghilang setelah semburan air. Sementara ayah Woody yang mengetahui anaknya menjadi buronan meratapi nasib buruk anaknya. Lalu kembali ke pertandingan. Tibalah saatnya Yolo melawan pembunuh bayaran kaisar. Setelah menghipnotis Yolo, pembunuh itu berpura-pura mengalah. Ternyata siasat itu membuat Yolo berniat membunuh kaisar. Untungnya saja semua bisa dicegah dan membuat kesadaran Yolo kembali. Jenderal yang berpihak pada kaisar juga terbunuh dalam kejadian ini. Usut punya usut, ini rencana kudeta dari Qasim atau pelayan kerajaan yang bekerja sama dengan pembunuh bayaran untuk menumbangkan kekuasaan kaisar. Setelah kaisar dan Yolo di bawah kuasa Qasim, Woody datang bak pahlawan akan menyelamatkan Yolo. Tapi hanya dengan tipuan angin tornado, tubuhnya terlempar dan melayang jauh. Kiranya keberuntungan Woody terus mengalir dalam darahnya. Alih-alih mati, ramuan pacar Tian Baguang mulai bekerja di tubuhnya dan membuat organ-organ dalamnya bergejolak, lalu menghasilkan tenaga ekstra. Dengan kepercayaan diri, Woody kembali ke medan pertarungan dan mengejutkan semua orang dengan jurus bayangan Kagebunsin no Jutsu. Dimulailah aksi pertunjukan jurus-jurus kungfu yang dikuasai Woody dalam sekejap. Woody membuat Qasim kewalahan dengan jurus kaki elastis 1000 bayangan, bahkan yang paling ajaib bisa menjadi gepeng. Puncaknya saat Qasim mengumpulkan seluruh senjata untuk menembus tubuh Woody dengan kekuatan angin, Woody lebih dulu membuat Qasim jatuh tak berdaya. Setelah berhasil mengalahkan Qasim yang ingin kudeta, kaisar memberikan hadiah pada Woody. Tapi Woody hanya meminta agar kaisar tidak memaksa untuk menikahi Yolo karena gadis itu belum mau menikah, melainkan ingin mengejar cita-citanya. Namun niat baik Woody dibantah Yolo yang bersedia untuk menikah dengan kaisar. Tampaknya hal ini membuat Woody patah hati mendalam. Hatinya sungguh hancur berkeping-keping mengingat saat-saat indah bersama Yolo. Ia pergi mengembara tapi terus teringat Yolo. Hingga akhirnya gadis itu datang di hadapannya setelah lagi-lagi kabur dari pernikahan karena ia mencintai tukang sepatu yang menjahit sepatunya. Woody tidak bisa menahan air matanya dan mereka pun hidup bersama selamanya. Pak Camat kecantol kawat dan film pun tamat.